yang bisa berupa definisi, bisa berupa kejadian, baru kita masuk ke general statement atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah hal yang menunjukkan pernyataan tesis. Jadi dia bersifat umum, dia nanti akan dia akan menjadi induknya dari tesis gitu. Jadi tesis itu berupa turunannya, pernyataan tesis itu berupa turunannya. Saya pernah menjelaskan ini di bagian materi paragraf ya, ketika saya mengucapkan kalimat yang bersifat umum dan bersifat khusus. Jadi ada pernyataan umum, general statement, ada pernyataan tesis. Contoh pernyataan umum, saya beri ya. Ada 5 hal yang saya mau bicarakan. Ada 5 hal yang mau saya bicarakan. Atau tulisan ini membahas 5 hal. Tulisan ini membahas 5 hal. 5 hal itu menjadi pernyataan umum. Karena kita belum tahu 5 hal ini apa saja. Tapi kalau sudah disebut ya 5 hal itu apa saja, dia menjadi pernyataan tesis atau tesis statement. Nah, jumlah pernyataan tesis itu akan menentukan berapa jumlah paragraf tubuh atau body. Misalnya pernyataan tesisnya ada 3, berarti paragraf tubuhnya juga 3. Total keseluruhan paragraf nanti ada 5, kalau pernyataan tesisnya 3. Kenapa 5, Bu? Karena 3 paragraf tubuh ditambah 1 paragraf introduction ditambah 1 paragraf conclusion, totalnya 5. Oke, boleh ke next slide ya? Boleh next slide. Nah, di sini ada bagan tubuh dan conclusion. Kita ke bagan tubuh dulu. Di bagan tubuh ini saya contohkan ada 3 paragraf tubuh ya. Ada 3 paragraf tubuh, ada A, B, dan C. Berarti kan apa ini, Bu? Ini artinya pernyataan tesisnya tadi ada 3. Pernyataan tesis di paragraf pertama tadi, di introduction tadi ada 3. Dan 3 itu dijelaskan di paragraf yang berbeda. Misalnya ketika di pernyataan tesis tadi saya bilang ayam, bebek, angsa. Di pernyataan umumnya saya bilang unggas ya. Di pernyataan umum saya bilang unggas. Di pernyataan tesis saya bilang ayam, bebek, angsa. Nah, ayam, bebek, dengan angsa ini akan dijelaskan di paragraf tubuh yang berbeda-beda. Misalnya A tuh. Yang A itu ayam. Yang B itu saya cuma akan cerita bebek, nggak akan cerita yang lain. Yang C, saya hanya akan cerita tentang angsa, saya nggak akan cerita yang lain. Jadi dia terpisah, tidak boleh digabung ya. Lalu ada yang namanya conclusion atau paragraf kesimpulan. Nah, paragraf kesimpulan ini isinya apa? Isinya restatement. Restatement itu artinya pengulangan kembali ya, pernyataan kembali. Atau, or katanya summary. Apa arti summary? Ringkasan. Oke, ringkasan. Ringkasan summary of the main point. Lalu ada final comment. Final comment ini apa, Bu? Final comment ini biasanya berupa cita-cita, harapan, saran ya dari si penulis esai. Final comment ini biasanya berupa cita-cita atau harapan atau saran dari si penulis esai. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi kita boleh stop share Siti Rahma, kita langsung ke contoh ya. Saya ingin menunjukkan ke Ananda mana yang disebut general statement, mana yang disebut dengan thesis statement, dan mana yang disebut dengan paragraf tubuh sampai ke kesimpulan. Boleh buka yang MS Word ya. Yang MS Word esai tentang Bali. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, di saya masih loading. Nah, ini dia ya. Saya punya esai. Ini bukan tulisan saya ya, ini tulisan orang. Tapi saya ambil ya sebagai contoh karena ini saya anggap esai yang bagus. Kalau nanti suatu hari Ananda ikut lomba esai, Ananda bisa gunakan referensi dari saya ya, bagaimana menulis esai itu strukturnya yang baik. Oke, judulnya Pesona Bali. Yang warna hitam bagian atas itu yang disebut dengan intermezzo
atau halu-halunya atau pengantarnya. Nah, apa yang dia gunakan? Apakah dia menggunakan definisi atau kejadian? Coba lihat di situ. Definisi atau kejadian yang dia gunakan? Definisi, Bu. Oke. Dari mana tahu definisi? Ada kata? Adalah. Kata adalah, Bu. Iya, ada kata adalah di situ ya. Jadi ada kata adalah di situ. Bisa nggak kalau kita mau bikin esai tentang Bali tapi dimulai dengan kejadian? Bisa saja. Misalnya baru-baru ini pemerintah melaksanakan apa di Bali? G20 ya, benar nggak? Baru-baru ini pemerintah misalnya merencanakan kegiatan G20 di Bali misalnya ya. Nah itu peristiwa tuh. Jadi kita boleh mulai esai tentang Bali dengan definisi seperti yang saya contohkan ini, atau bisa juga dengan kejadian, peristiwa ya. Nah, lalu mana yang disebut dengan general statement, Bu? Yang dimaksud dengan general statement itu adalah yang warna pink. Coba lihat warna pink. Kita baca yang warna pink, lalu temukan satu kata. Satu kata yang mewakili pernyataan tesis. Boleh lihat pernyataan tesisnya di kalimat berikutnya ya. Ada warna merah, biru, dan hijau. Sekarang fokus lagi ke warna pink. Saya bacakan kalimat warna pink. Ada banyak hal yang dapat dinikmati ketika mengunjungi Bali. Dari kalimat yang itu, ada satu kata. Kata yang akan mewakili tesisnya. Seperti kata saya tadi ya, misalnya saya bilang unggas. Nah, nanti kata unggas itu akan mewakili di pernyataan tesis. Ada bebek, ada ayam, ada burung. Coba, dari kalimat warna pink itu, siapa yang tahu satu kata yang akan mewakili? Mana nih, belum ada yang raise hand. Oke, Aisyah, silakan. Aisyah Kamila. Satu kata. Oke, betul. Kata hal ya. Kata hal, betul sekali, Ananda. Jadi ada banyak hal. Hal itu kata yang bersifat umum. Kalau kita bilang hal apa nih? Saya mau bicara 5 hal. Hal apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu kan? Saya mau bicara 6 hal. Hal apa? Nggak ada yang tahu 6 hal itu apa. Jadi hal di sini bersifat umum. Maka dia disebut general statement. Warna pink itu general statement. Lalu mana pernyataan tesisnya? Pernyataan tesis itu yang setelahnya. Mulai dari kata jutaan. Mulai dari kata jutaan ya. Jutaan wisatawan mengunjungi Bali setiap tahunnya karena. Nah, ada berapa karena nih? Ada berapa alasan orang suka ke Bali? Menurut esai ini ada 3 ya. Ada karena keramahan masyarakatnya, ada alasan karena keindahan panoramanya, dan ada alasan karena keunikan budayanya. Inilah yang disebut dengan pernyataan tesis. Dan pernyataan tesis ini nanti yang mengantar kita ke paragraf tubuh. Dia akan dijelaskan di paragraf yang berbeda-beda. Oke, boleh scroll down? Ya. Alasan pertama, Bali menjadi tujuan wisatawan dunia adalah karena keramahan masyarakatnya. Jadi dia hanya akan membahas keramahan masyarakat Bali. Dia tidak akan bahas keindahan panorama Bali. Dia tidak akan bahas keunikan budaya Bali. Belum. Ya. Belum saatnya. Dia hanya membahas keramahan masyarakat Bali. Lalu di paragraf berikutnya baru dia bahas tesis kedua. Tesis kedua tadi tentang apa? Coba scroll down ke bawah ya. Tesis kedua tentang apa? Tentang keindahan panorama Bali. Ya. Jadi dia jelaskan tuh di Bali ada apa saja. Katanya di Bali kita bisa ngapain aja. Kita bisa surfing, snorkeling, diving. Katanya kita bisa melihat pantai Sanur, ada pantai Lovina, ada lumba-lumba, ada apa lagi di situ? Ada pegunungan ya, ada Kintamani katanya ya. Oke, scroll lagi ke bawah. Scroll down, oke ya. Lalu ada Gunung Batur katanya ya, ada Danau Batur, ada lereng Gunung Agung,
lalu ada pura terbesar ya, Pura Besakih ya, pura terbesar di Bali. Nah, dia jelaskan semua tentang keindahan panorama Bali. Dia nggak lagi bahas keramahan masyarakatnya. Lalu yang paragraf berikutnya, dia membahas tesis terakhir ya. Tesis terakhir itu tentang keunikan budaya Bali. Mulai dari apa tuh? Ada Galungan, ya, ada Kuningan. Itu budaya Bali semua tuh, Galungan, budaya Kuningan, budaya Nyepi ya, budaya Purnama, ada Ngaben ya. Ada apa lagi? Ada tari-tarian, katanya ada tari kecak ya, ada tari janger, ada tari pendet, kemudian ada apalagi pakaian dengan ornamen-ornamen yang khas Bali, ada festivalnya di sana ya, kemudian ada apalagi kerajinan tangan katanya ya. Oke, boleh scroll lagi. Tuh ada patung, ada ukiran, ada lukisan, ada cenderamata katanya khas Bali ya, yang dijual dengan harga terjangkau. Semua ini dapat dinikmati di pulau kecil yang dapat dicapai selama 2 jam penerbangan dari Jakarta. Oke, boleh scroll lagi. Nah, ini yang disebut dengan conclusion atau paragraf kesimpulan. Apa isinya paragraf kesimpulan? Isinya itu restatement. Ingat ya, restatement atau summary. Pernyataan kembali atau ringkasan. Ini berupa ringkasan nih. Dengan keramahan masyarakatnya, keindahan panoramanya, dan keunikan budayanya, tidaklah mengherankan bila Bali dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya. Ini namanya ringkasan, summary ya. Lalu mana yang disebut final comment, Bu? Kan tadi kata Ibu di conclusion ada final comment. Tuh yang bagian bawah, kalimat paling bawah ya. Jadi, kalau Anda bingung menentukan kemana akan liburan tahun ini, mengapa tidak ke Bali? Ini yang namanya final comment. Final comment ya. Jadi saya ulangi lagi, esai itu punya 3 bagian utama. Yang pertama, paragraf pendahuluan atau introduction. Yang kedua ada paragraf tubuh. Paragraf tubuh ini bebas ya jumlah paragrafnya tergantung dari tesis. Kalau tesisnya 3, berarti paragraf tubuhnya 3. Lalu ada paragraf kesimpulan. Oke ya. Siti Rama boleh stop share, boleh buka yang tadi, yang pertama kali dibuka ya. PowerPoint yang pertama kali dibuka. PowerPoint yang berbahasa Indonesia. Kalau tadi PowerPoint-nya berbahasa Inggris, sekarang kita buka PowerPoint berbahasa Indonesia. Ini saya dapatkan juga waktu diklat pelatihan dosen kemarin ya. Jadi ada pelatihan menulis juga, menulis esai, dan saya lihat materinya sama dengan materi yang berbahasa Inggris. Kita lihat perbandingannya, sama nggak? Mulai dari definisinya, kemudian strukturnya, sama nggak? Antara belajar menulis esai dalam bahasa Inggris dengan menulis esai dalam bahasa Indonesia. Siti Rahma, sudah dibuka belum? Sudah, Ibu. Sudah ya, di saya masih Word ya, masih MS Word-nya. Yang lain gimana? Masih di Word, Bu. Ya, yang lain sama ya, Siti Rahma ya. Yang lain juga tayangannya masih di MS Word-nya. Oh iya, Rahma, stop share bentar ya, Bu. Ya. Dikit lagi ya, Ananda ya. Dikit lagi. Ya Allah, nggak nyampe setengah jam lagi ya. Saya tahu ini sudah sore, Ananda mau istirahat, capek ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Boleh next slide ya. Selandia berikutnya. Oke, kita lihat dari definisi ya. Sama nggak dengan yang bahasa Inggris tadi? Nah, tulisan terdiri dari atas beberapa paragraf. Sama ya, tadi juga it is several long paragraph katanya ya. It is about one topic katanya ya, berbicara tentang satu topik. Paragraf-paragraf itu diikat. Nah, tadi ada kalimat you need to tie. You need to tie ya. Kamu perlu mengikat. By adding katanya ya, by adding introduction and conclusion. Paragraf-paragraf itu diikat dengan memberikan paragraf pendahuluan dan paragraf kesimpulan. Jadi sama nih. Oke, next. Kita next slide ya.
Proses menulisnya coba kita lewatkan saja ini. Sama ya. Ini kita lewatkan. Oke. Ini struktur organisasinya. Sama nggak? Nah, ada paragraf pembuka, ada general statement, ada thesis statement. Sama ya dengan bahasa Inggris tadi. Di paragraf pembuka ada pernyataan umum, general statement, ada pernyataan tesis atau thesis statement. Oke. Next. Next lagi. Sama ya. Oke. Nah, saya mau ke sini. Saya mau ke paragraf pembuka ya. Saya punya paragraf pembuka. Jadi ini ada esai, tapi bukan esai utuh ya. Bukan full esai, hanya paragraf pertama esai. Hanya paragraf introduction dari sebuah esai. Fullnya mana Bu? Belum ya. Fullnya tidak saya tayangkan dulu. Saya tayangkan paragraf pembukanya dulu. Supaya ketika kita latihan, kita bisa lebih fokus ya membuat esai itu dengan baik. Kita belajar satu persatu dulu nih, mulai dari paragraf pembuka dulu. Saya beri waktu Ananda 1 menit ya. Silakan dibaca, diplototin ya. Saya ingin Ananda menemukan esai ini dimulai dengan apa? Apakah dia dimulai dengan definisi atau dimulai dengan kejadian? Lalu, mana yang disebut pernyataan umum atau general statement? Mana yang disebut dengan pernyataan tesis atau thesis statement? Berapa pernyataan tesisnya, sehingga itu akan menentukan berapa paragraf tubuhnya dan berapa total keseluruhan paragraf. 1 menit dari sekarang ya. Silakan dibaca. Halo? Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, saya sudah memberi waktu 1 menit untuk Ananda membaca semua kalimat dalam paragraf pembuka esai ini ya. Yang pertama, pertanyaan pertama saya ya. Apakah esai ini dimulai dengan kejadian atau definisi atau bagaimana? Coba yang resen Cut Kaila. Cut Kaila dulu ya. Izin menjawab, Bu, dimulai dari kejadian, Bu. Oke, menurut Cut Kaila dimulai dari kejadian ya. Tahu dari mana kejadian? Itu ada kalimat apa? Ada kalimat ilmuwan telah meneliti. Para ilmuwan telah meneliti. Oke, ada yang punya pendapat lain? Di sini ada Revo. Silakan Revo. Barangkali Revo berpendapat yang berbeda. Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin dimulainya sama dengan kejadian dari yang ilmuwan telah meneliti, tapi juga ada definisi, Bu, dari gempa bumi sendiri yang di bawahnya itu gempa bumi merupakan bencana alam yang paling menghancurkan. Ya, betul ya. Jadi esai ini adalah esai yang menggunakan kedua-duanya. Esai ini adalah contoh esai yang menggunakan definisi dan kejadian secara sekaligus ya. Yang pertama dia mulai dari kejadian. Betul kata Siti Kaila tadi ya, dia pakai kejadian, Bu. Kejadian yang mana itu tuh? Walaupun para ilmuwan telah meneliti. Kalau ada kata telah meneliti berarti ini peristiwa ya. Telah meneliti dengan berbagai metode untuk memprediksi kemunculan gempa bumi. Kita baru ngalamin gempa bumi ya.
Senin yang lalu ya di Cianjur. Ada yang tinggal di Cianjur atau sudah tinggal di Palembang semua karena kuliahnya sudah mulai luring ya. Kalau semester kemarin, kalau semester lalu, tahun lalu, itu masih banyak yang kuliahnya domisilinya masih di Jakarta ya. Ada yang dari Bandung. Saya tanya, kamu kuliahnya dari mana? Dari Bandung, Bu. Enggak ke Palembang, enggak katanya, karena masih online. Tapi kalau semester ini barangkali sudah di Palembang semua ya. Jadi saudara-saudara kita yang di Cianjur kemarin itu sedang tertimpa musibah, ada gempa ya. Nah, ini esainya tentang gempa. Jadi dia memulai esai ini dengan kedua-duanya ya. Ada juga kejadian. Mana definisinya Bu itu tuh? Gempa bumi merupakan, coba baca ya, gempa bumi merupakan, kalau ada kata merupakan berarti itu definisi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang paling menghancurkan karena menyebabkan jutaan kematian dan dolar. Lalu mana yang disebut pernyataan umum? Siapa yang sudah menemukan? Mana general statement-nya? Which one is general statement? And which one is thesis statement? Yang mana tuh? Pernyataan umumnya yang mana? Wah, belum ada yang resen nih. Sulitkah menemukan pernyataan umumnya, general statement-nya? Sulit, Bu. Oke, saya bantu ya. General statement-nya ada pada kalimat walaupun akibat yang ditimbulkannya maha dahsyat, para ilmuwan tetap belum dapat memprediksi. Nah, kata memprediksi itu yang menjadi kata umumnya, memprediksi gempa bumi. Walaupun akibat yang timbulkannya maha dahsyat, para ilmuwan tetap belum dapat memprediksi gempa bumi. Jadi kata prediksi itu sebagai kata kuncinya ya, sebagai general statement-nya. Lalu mana pernyataan tesis? Siapa yang tahu? Oke, Revo coba. Mulai dari mana ke mana? Izin menjawab, Bu. Dari bagian tulisan ini meninjau sejarah prediksi gempa bumi sampai akhir itu merupakan tesis statement, Bu. Yang menurut saya itu ada sebanyak 5 tesis statement, Bu. 5. Are you sure 5? Iya, Bu. Dari meninjau sejarah, lalu mendeskripsikan metode-metodenya. 4. 4. 4, yakin 4. Coba baca ulang. Yang lain juga ya. Dibaca ulang, coba. Ada berapa? Hitung ya. Tulisan ini meninjau. Nah, hitung berapa tuh? Ada berapa? Tulisan ini 1. Meninjau sejarah prediksi gempa bumi. 2. Mendeskripsikan metode-metode untuk memprediksi tersebut secara rinci ya. Oh, ada gempa ya, kata gempanya hilang ya. Yang kedua, mendeskripsikan metode-metode untuk memprediksi gempa bumi tersebut secara rinci. Dan yang ketiga, wah, suara tuh remeh sekali ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi tulisan ini meninjau. Yang pertama sejarah prediksi gempa bumi. Yang kedua itu mendeskripsikan metode ya atau cara prediksi gempa bumi. Yang ketiga menyajikan data rasio. Jadi ada 3 hal yang dia bahas. Apa saja Bu 3 itu? Yang pertama di paragraf tubuhnya nanti dia akan bicara sejarah. Di paragraf tubuh yang pertama dia akan bicara sejarah. Sejarah apa Bu? Sejarah sejak kapan manusia pertama kali di muka bumi ini memprediksi gempa. Sejak tahun berapa? Itu yang akan dia bahas di paragraf tubuh yang pertama ya. Sejak tahun berapa kita sebagai manusia memprediksi adanya gempa bumi. Jadi sejarahnya dulu. Yang kedua, paragraf tubuh yang kedua, dia bicara metode. Apa arti metode? Metode itu cara ya. Metode itu teknik. Teknik memprediksi gempa bumi. Cara memprediksi gempa bumi. Ada berapa cara? Oh banyak ya.
Banyak cara memprediksi gempa bumi. Ya, misalnya yang pertama dengan melihat perilaku hewan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Punya hewan ternak misalnya ya. Oh saya Bu, di rumah saya di kandangnya tuh ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada bebek, banyak pokoknya. Nah, kalau suatu hari kita lihat perilaku hewan kita itu tidak lazim, tidak seperti biasanya ya. Biasanya mereka tenang. Ini tiba-tiba mereka gelisah ya, mondar-mandir, saling bersahutan. Padahal mereka sedang tidak berkelahi, mereka sedang twin. Tapi mereka seperti kacau, seperti gelisah gitu. Nah itu ada apa? Itu pertanda. Pertanda bakal terjadi gempa. Nah itu namanya metode. Metode memprediksi gempa dengan melihat perilaku hewan. Apalagi metodenya? Wah banyak ya, bukan hanya itu. Bukan hanya dengan melihat perilaku hewan, kita bisa mengukur sinyal radio kuasar atau melihat bintang di langit pada malam hari. Kita juga bisa memperhatikan gelombang di laut. Kalau rumahnya dekat laut, rumahnya dekat pantai. Itu juga metode. Metode memprediksi gempa dengan melihat gelombang di pantai. Nah, itu yang dibahas di paragraf tubuh kedua ya. Cara memprediksi gempa bumi. Ada beberapa cara tadi kan. Lalu di paragraf tubuh yang terakhir dia bahas apa? Dia bahas rasio kesuksesan atau kegagalan dari masing-masing cara tadi. Misalnya cara yang pertama dengan melihat perilaku hewan. Berapa persen tingkat keakuratannya? Setelah hewannya ribut-ribut, gelisah ya, nggak karuan, yang kambing embe, yang sapi embo ya, gelisah gitu ya, pokoknya kayak nggak tenang. Wah, bentar lagi bakalan gempa nih kata kita ya. Kita memprediksi sebentar lagi bakalan gempa. Siap-siap. Nah kita lihat, kalau misalnya dalam kurang dari 1 jam betul terjadi gempa, artinya rasionya bagaimana? Tinggi atau rendah? Rasio dari prediksi itu? Tinggi, Bu. Tinggi ya. Tapi kalau misalnya setelah 2 kali 24 jam, setelah hewan peliharaan kita berperilaku aneh, tidak terjadi gempa, setelah 24 jam misalnya ya, sejak kita melihat ada apa nih, kok gelagatnya aneh hewan saya nih. Setelah 2 kali 24 jam tidak terjadi gempa, berarti rasionya bagaimana? Tinggi apa rendah? Rendah. Rendah. Nah itu yang dibahas di paragraf tubuh yang ketiga. Tesis ketiga membahas rasio kesuksesan atau kegagalan dari masing-masing metode memprediksi gempa bumi. Lalu di bawahnya ada paragraf kesimpulan. Isinya restatement, isinya summary, dan ada final comment pastinya. Tapi tidak saya sayangkan ya, saya hanya menayangkan paragraf pertama. Karena nanti yang saya lebih tekankan itu ketika Anda menulis esai, paragraf pertamanya dulu harus bagus. Harus ada general statement, harus ada tesis statement ya. Sebelumnya juga ada pengantar, boleh pakai definisi, boleh pakai fenomena. Kalau sudah bagus paragraf pertamanya, insya Allah paragraf tubuhnya juga bagus. Conclusionnya juga bagus. Paham ya? Oke, boleh next slide. Terakhir ya, slide terakhir. Yang warna biru. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, ini juga paragraf pembuka dalam suatu esai. Ini bukan esai full ya. Bukan full esai, tapi hanya paragraf pertama dari sebuah esai. Tugasnya sama seperti tadi. Kita baca 1 menit. Tentukan apakah esai ini dimulai dengan peristiwa atau definisi, lalu mana general statement-nya, mana tesis statement-nya, berapa pernyataan tesisnya, sehingga itu menentukan berapa paragraf tubuh dan berapa total keseluruhan paragraf. 1 menit dari sekarang, silakan dibaca. Nanti harus ada yang raise hand ya, jangan sampai nggak ada yang
Oke, Ananda, sudah 1 menit ya? Sudah siap? Yang pertama, pertanyaan saya, mulai dengan apakah esai ini? Apakah dengan definisi atau kejadian? Oke, ini apa nih raisan nih? Wah, banyak ya. Wanda tadi sudah, Revo sudah, yang belum ya, Cutela sudah, yang belum Mas Ayu dengan Dinda. Coba Mas Ayu dulu, Mas Ayu Nabila. Nanti baru Dinda. Baik, Bu. Nanti juga Ratu ya. Ya, Bu. Saya ingin menjawab, jadi paragraf ini dibuka dengan pernyataan kejadian, Bu. Karena di situ terdapat tahunnya, abadnya keberapa gitu, Bu. Dan ya, apa yang terjadi saat itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, betul ya. Jadi esai ini dimulai dengan peristiwa atau kejadian. Apa peristiwanya tuh? Orang yang dilahirkan pada abad 21-an melihat, ada kata melihat di situ ya, melihat banyak perubahan dalam hampir semua aspek kehidupan. Esai ini dimulai dengan kejadian atau peristiwa. Kalau ditanya, Bu, boleh nggak Bu kita ubah esai ini, pengantarnya jangan pakai peristiwa, pengantarnya pakai definisi. Boleh. Gimana caranya, Bu? Coba, kita coba ya. Orang yang dilahirkan pada abad 21-an adalah, nah, kalau definisi itu pakai kata adalah. Saya ulangi. Orang yang dilahirkan pada abad 21-an adalah orang yang lahir pada rentang waktu sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2100. Kebayang nggak? Abad 21 ya. Saya ulangi. Definisi ini ya. Orang yang dilahirkan pada abad 21-an adalah orang yang dilahirkan, orang-orang yang dilahirkan pada rentang waktu antara tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2100. Sekarang saya tanya, Ananda yang ada di Zoom ini, apakah masuk kategori dari definisi tadi? Masuk kategori nggak? Halo? 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 Suara saya putus ya? Halo? Ada, Bu. Iya, suara saya tadi terdengar nggak ya ketika saya menjelaskan? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Saya bertanya nih, Ananda yang ada di Zoom ini apakah masuk kategori dari definisi manusia yang lahir di abad 21? Tidak, Bu. Tidak. Tahun berapa Anda lahir? Masuk, Bu. Tahun berapa saya tanya coba. Tahun berapa Anda lahir? 2004, Bu. 2004. Nah, kalau 2004 berarti masuk kategori Ananda ya. Kan tadi definisinya begini, saya ulangi ya. Orang yang dilahirkan pada abad 21 adalah orang yang lahir pada rentang waktu antara tanggal 1 Januari, dari tanggal 1 Januari ya, 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2100. Anda kan 2004 nih rata-rata ya, mungkin ada yang 2003, mungkin ada yang 2005, tapi berarti itu masuk kategori orang yang lahir di abad 21. Ibu masuk nggak? Ibu nggak masuk. Tapi ibu masuk kategori manusia abad 21 ya, karena ibu hidup di abad 21 juga ya. Tapi kalau kelahiran enggak. Ibu kelahiran abad 20. Kenapa Bu ibu kelahiran abad 20 ya? Karena ibu lahirnya tahun 1990. Ibu kelahiran tahun 1990 ya. Artinya ketika ibu berusia 14 tahun 2004, Ananda baru lahir. Ananda baru lahir ketika saya baru mau menginjak remaja. Pas saya usia 14 tahun ya. Ananda lahir tuh ke dunia. Nah, saya nggak masuk kategori manusia yang lahir di abad 21. Saya masuknya kategori manusia yang lahir di abad 20.
Tapi saya tumbuh dewasa itu di abad 21 ya. Nah, jadi kita bisa mengubah esai ini yang tadinya dia dimulai dari peristiwa, kita bisa ubah menjadi definisi. Menggunakan kata adalah tadi. Definisi manusia abad 21. Definisi manusia yang lahir di abad 21. Sampai dengan tanggal berapa tadi? Tanggal 31 Desember 2100. Kita masih hidup nggak di tahun itu kira-kira? Tanggal 31 Desember 2100. Wallahu a'lam bishawab ya. Manusia itu rata-rata umurnya jarang yang ada yang di atas 100 tahun ya. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad kita itu umurnya 60 tahunan ketika tutup usia. Nah, kita juga nggak tahu usia kita sampai dengan berapa tahun, berapa puluh tahun ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita balik lagi ke esai nih. Kalau tadi kita sudah menemukan pengantarnya menggunakan peristiwa, sekarang mana yang disebut general statement? Siapa yang mau coba? General statement. Ada, tinggal Wanda nih yang resen ya. Yang lain tadi sudah turun tangannya. Mana yang mau coba tadi? Tadi ada Dinda, kalau saya ada Ratu. Oke, coba Dinda deh, Dinda Fadilah. Izin menjawab, Bu. General statement-nya yang kalimat pertama. Ada banyak perubahan dalam hampir semua aspek kehidupan. Ada banyak perubahan dalam aspek hampir semua aspek kehidupan. Belum tepat ya? Belum tepat. Bukan perubahan yang menjadi general statement-nya, tapi kata yang lain. Coba, nggak apa-apa dia ya. Namanya belajar itu tidak selalu harus langsung benar gitu. Kadang kita menjawab dengan salah, keliru, tapi itu namanya berproses. Coba Wanda, silakan. Dari kata sebagian orang merasa senang dengan tantangan-tantangan sampai serba otomatis itu bukan, Bu? Oke, betul ya. Sebagian orang merasa senang dengan tantangan-tantangan. Nah, challenge ya. Challenge. Tantangan-tantangan ini yang menjadi general statement. Tantangan berupa apa, Bu? Nah, kita akan baca di kalimat berikutnya. Tantangannya nanti ada berapa, itu yang menjadi tesis statement-nya. Ada berapa tantangan hidup di abad 21? Yuk, coba temukan. Ada berapa pernyataan tesisnya? Tantangan-tantangannya. Ada berapa pernyataan tesisnya? Siapa yang mau coba? Jangan. Calon ya. Oke, coba Ratu Prima Puspita. Yang mana Ratu? Yang disebut Ada 3, Bu. Oke, 3. Apa saja 3 itu? Lingkungan yang terpolusi, hubungan kemanusiaan yang semakin renggang, sama nilai-nilai spiritual yang semakin lemah. Oke, ada 3. Saya lihat ada yang resen, namanya kira-kira hidup di abad 3 ya. Lingkungan yang terpolusi, hubungan manusia yang semakin renggang, dengan nilai-nilai spiritual yang semakin lemah. Ada yang terlewat. Tantangan itu apa betul hanya berupa kesulitan? Kalau kita dikasih cobaan ya dalam agama Islam ya, dalam agama Islam, kita punya takdir misalnya jadi orang miskin, itu cobaan bukan? Cobaan. Nah, tapi kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, apakah itu juga cobaan? Cobaan juga, Bu. Nah, cobaan juga ya.
Kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, itu juga cobaan hidup. Itu juga tantangan hidup. Jadi tantangan itu tidak selalu hal yang bersifat negatif. Coba lihat, ada nggak hal lain selain tiga hal negatif itu? Ada, Bu. Ada, oke. Apa tuh? Yuk. Standar Standar kehidupan. Ya, standar kehidupannya lebih tinggi itu sebagai apa? Sebagai kelebihan atau sebagai kekurangan? Keuntungan. Oke, sebagai kelebihan ya atau sebagai keuntungan. Jadi kata tantangan, kata challenge itu tidak hanya merujuk pada kerugian. Kata challenge tadi atau kata tantangan yang kita anggap sebagai general statement-nya tadi itu tidak hanya merujuk not only refers to yang kerugian tadi, disadvantages-nya tadi, tapi juga advantages-nya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah apa? Keuntungannya standar kehidupan yang lebih tinggi ya. Standar kehidupan yang lebih tinggi itu keuntungannya. Kerugiannya ada 3. Ini adalah esai yang bersifat opini. Esai yang bersifat opini. Jadi kita bisa menjawabnya nanti. Nah, sekarang pernyataan tesisnya sudah bisa kita hitung ya. Jadi berapa total pernyataan tesisnya? 4, Bu. 4 ya. Pernyataan tesisnya ada 4. 1 keuntungan, 3 kerugian. 1 keuntungan dan 3 kerugian. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi menurut esai ini ada 4 pernyataan tesis ya. Pernyataan tesis itu terdiri dari 1 keuntungan dan 3 kerugian. 1 keuntungan dan 3. Oke, ini adalah esai yang bersifat opini, artinya tidak selalu benar ya. Saya tanya nih sama Ananda yang kelahiran abad 21. Ananda di sini di Zoom ini semuanya kelahiran abad 21. Saya bertanya kepada Ananda. Hey, generasi abad 21. Menurut Anda, generasi abad 21 lebih banyak enaknya apa lebih banyak sekarang? Zaman sekarang. Halo? Maaf, Bu, tadi suaranya terputus-putus. Oh ya, terputus-putus. Saya ulangi ya. Menurut esai ini, hidup di abad 21 itu lebih banyak nggak enaknya. Nggak enaknya ada 3. Enaknya cuma 1. Menurut si penulis esai. Sekarang saya tanya, benarkah menurut Ananda yang Ananda alami bagaimana? Hidup di abad sekarang lebih banyak enaknya apa lebih banyak nggak enaknya? Menurut saya lebih enak, Bu. Oke, lebih banyak enak. Ya, lebih banyak enaknya ya menurut Ananda. Artinya apa? Artinya kita bisa membuat esai tandingan. Kita bisa membuat esai tandingan, ya. Jadi tidak harus setuju dengan si penulis esai ini. Kita bisa membantahnya. Apa enaknya hidup di abad 21? Oh, lebih enak, lebih praktis. Mau belanja kita tinggal pencet HP, nggak usah keluar rumah ya. Kalau zaman dulu orang mau belanja harus keluar. Mau ngirim kabar cukup lewat WhatsApp saja, nggak usah pakai surat ya. Kalau zaman dulu, coba 100 tahun yang lalu, orang mau saling kirim kabar. 100 tahun yang lalu di abad 20, orang mau kirim kabar itu lewat surat, lewat pos. Ngirimnya hari ini, terkirimnya baru bulan depan. Artinya lebih praktis hidup di zaman abad 21. Nah, kita bisa bikin esai tandingan ini ya. Oke, sudah 2 contoh yang saya berikan. Jadi Ananda
prinsip menulis esai itu adalah kita menjabarkan apa yang sudah kita ungkapkan di awal. Kita mengungkapkan pernyataan umumnya, lalu pernyataan tesisnya, lalu kita jabarkan di paragraf tubuh, lalu ditutup dengan kesimpulan. Itu saja prinsip menulis esai ya. Jadi Ananda kalau nanti suatu hari ikut lomba esai, udah nggak bingung lagi cara bikin esai gimana. Tinggal kasih pernyataan umum, kasih pernyataan tesis, udah jabarkan di bawahnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kita sudah mau berakhir nih. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Boleh raise hand ya. Aulia, silakan Aulia. Aulia Febian. Baik Bu, terima kasih. Maaf Bu, mungkin pertanyaan saya bukan untuk materi yang ini, tapi materi yang minggu lalu mengenai parafrase Bu, karena saat mengerjakan tugas saya ada sedikit pertanyaan. Betul. Apa itu? Ada Jadi kemarin, ya Bu, kemarin saat ingin mengerjakan tugas parafrase itu kan saya kebetulan dari SMA itu banyak buku dari penerbit Erlangga. Nah, kemudian kalau dilihat dari buku penerbit Erlangga sendiri, bukunya itu semuanya tidak ada penulis, melainkan adanya kemudian tidak ada keterangan tahun terbit. Dan di bawah dari buku Erlangga itu ada tulisan untuk tidak boleh mengutip ataupun menyalin seperti itu Bu. Nah, kalau untuk buku seperti itu apakah boleh kita kita mencari informasi itu Bu. Jadi apakah boleh kita kutip karena di bawahnya ada bacaan seperti itu dan katanya itu bisa dituntut undang-undang gitu Bu. Ya, jadi begini ya. Memang beberapa buku itu mencantumkan peringatan ya. Ada peringatan dilarang mengutip, dilarang apa. Tapi setahu saya ada kalimatnya, ada tambahan ya. Dilarang mengutip tanpa identitas buku. Tapi kalau kita mengutip dengan identitas yang jelas, boleh-boleh saja rasanya ya. Ada ya orang yang melarang mengutip, walaupun di kutipan itu kita sudah masuk nama penulis, tahunnya, bahkan penerbitnya. Saya malah baru dengar ya. Kalau saya melihat tulisan itu memang ada. Jangankan di buku ya, di CD, saya punya VCD nih. VCD asli ya, VCD video asli, apa film atau apa. Itu selalu ada peringatan keras ya. Dilarang mengutip, dilarang apa, dilarang mengambil tanpa mencantumkan sumbernya. Ada kalimat tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, kalau tidak ada kalimat tanpa mencantumkan sumbernya, artinya dia memang melarang ya. Artinya dia memang melarang untuk dikutip itu. Tapi jarang setahu saya kejadian seperti itu ya. Yang namanya mengutip itu, asalkan kita mencantumkan penulisnya, kita mencantumkan tahunnya, kita mencantumkan penerbitnya nanti di daftar pustaka, itu sah-sah saja, boleh. Yang tidak boleh itu kita mengutip tanpa mencantumkan nama. Jadi kalau misalnya ada peringatan di bukunya ya, kita baca sejelas-jelasnya peringatannya itu berupa apa. Oh, dilarang mengambil sebagian, misalnya. Dilarang apa. Kita baca yang jelas ya. Jangan-jangan ada kalimat tanpa mencantumkan sumber aslinya. Nah, kalau ada catatan, ada ya. Ya Bu, kemarin tuh saya bingung karena kan saya mengutip yang ada menurut ini. Nah, itu tuh jadi saya mungkin untuk penerbit Erlangganya bisa ditaruh di depan atau di belakangnya Bu, karena kan di awalnya saya taruh menurut ini gitu-gitunya Bu. Terus saya bingung dari itunya, tidak ada penulisnya melainkan penyusun, sama tidak ada tahun terbitnya Bu. Kalau penyusun tuh biasanya ada berapa orang tuh, ada 3 orang ya. Kita boleh tulis DKK misalnya ya. Penyusunnya itu biasanya lebih dari 1 orang. Atau ada nama tim misalnya ya, penyusun tim apa misalnya, tim 3 sekawan misalnya. Ya, yang jelas tidak ada larangan ya, tidak ada larangan untuk mengutip jika memang kita sudah mencantumkan nama, tahun, juga penerbitnya di daftar pustakanya nanti. Kalau di kutipan cukup nama dengan tahun. Kalau di daftar pustaka harus lengkap.
ada penerbitnya juga. Nggak ada larangan ya. Jadi boleh saja kita ngutip. Makanya kita harus baca dengan jelas ininya ya, peringatannya itu. Kita baca dengan lengkap. Itu ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang ada buku yang seperti itu, Bu, untuk sumber bukunya itu ditaruh di daftar pustaka saja dan di kutipannya cukup tulis penulis dan tahunnya ya, Bu? Iya, cukup tulis dan tahunnya untuk di kutipan. Kalau daftar pustakanya, kita tulis penerbitnya ya. Kita tulis penerbitnya. Baik, Bu. Dan kalau kita mau membuat kutipan, memang sebaiknya kita cari sumber pertama. Kita cari sumber pertama, jangan sumber yang sudah dikutip dalam. Jadi dikutip lagi gitu. Udah kedalamannya sudah jauh ya. Saya bisa memberi filosofi atau apa ya, pengandaian. Pengandaian kita mengutip itu seperti kita melakukan permainan menyampaikan pesan ya, pesan estafet. Pernah nggak melihat pesan orang bermain pesan estafet, di mana semua orang menghadap ke kanan, ada orang 10, orang ke-10 akan menepuk pundak orang ke-9, lalu memberikan bahasa isyarat, orang ke-9 akan menepuk pundak orang ke-8, menyampaikan bahasa isyarat dari orang ke-10, lalu orang ke-8 menepuk pundak orang ke-7, dia menyampaikan bahasa isyarat dari orang ke-8 sampai ke orang pertama. Nah, pertanyaan saya, apakah bahasa isyarat yang disampaikan oleh orang ke-10 itu sama dengan yang disampaikan oleh orang kedua ke orang pertama? Masih Beda. sama nggak kira-kira? Sudah beda ya? Sudah jauh berbeda. Nah, itu perumpamaan kita mengutip. Jadi jangan sampai kita mengutip itu yang dikutip dalam. Jadi Ali dikutip Ihsan misalnya, dikutip Roma, dikutip siapa Budi misalnya, itu sudah kedalaman. Nanti kalau semakin dalam pesannya akan semakin berubah karena semua melakukan paraphrase. Semua orang kan melakukan paraphrase. Jadi usahakan kalau kita mau mengutip, apalagi melakukan paraphrase ya, mengutip secara tidak langsung, gunakan sumber pertama, cari sumber pertama. Kalau sudah tidak ketemu sumber pertama, baru pakai sumber kedua, tangan kedua ya, second hand. Sama seperti kita kalau mau nyari, kalau kita mau jualan, kita cari tangan pertama. Jadi tangan pertama itu memang lebih unggul dari yang lainnya ya. Oke ya. Saya sudah baca Ananda, alhamdulillah saya sudah baca tugasnya Ananda, bagus semua ya. Semuanya sudah memfoto, sudah men-screenshot, lalu di bawahnya ada versi kutipannya, ada yang masih agak keliru ketika membuat parafrasenya, tapi tidak apa-apa ya, saya menghargai itu. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus langsung bisa semua. Proses belajar itu tidak harus langsung bisa semua. Sama seperti kita naik motor pas jatuh dulu. Anak saya belajar makan, belajar pegang sendok itu berapa kali jatuh sendoknya. Baru bisa ya. Saya lihat tugas paraphrase-nya sudah bagus ya, baik kelas A maupun kelas C. Jadi terima kasih Ananda. Saya ingin memberikan tugas ke Ananda lagi ya. Jadi minggu depan kita akan presentasi. Minggu depan kita nggak ada materi. Minggu depan kita khusus agendanya presentasi. Presentasi apa Bu? Presentasi esai. Esainya tidak usah membuat esai utuh atau full essay. Kita nulis paragraf pertamanya. Paragraf pertamanya saja. Yang penting di paragraf pertamanya itu ada pengantar. Pengantarnya boleh definisi, boleh kejadian ya. Atau fenomena atau peristiwa. Boleh definisi, boleh juga kejadian. Lalu di bawahnya ada general statement. Lalu di bawahnya lagi ada thesis statement. Nah, kalau sudah presentasi, tinggal Anda membuat full esainya. Full esainya barangkali waktu di UAS. Jadi minggu depan masih presentasi paragraf pertama esai. Untuk full esainya bisa jadi saya berikan tugas itu di UAS. Jadi Ananda pada saat UAS nanti tinggal melanjutkan tugas yang minggu depan. Ya, bisa ditangkap pesan saya? Bisa, Bu. Bisa ya. Tugasnya adalah, saya ulangi sekali lagi, tugasnya adalah membuat paragraf pertama esai.
Di dalamnya ada intermezzo berupa definisi ataupun kejadian atau dua-duanya juga boleh. Lalu ada pernyataan umum, pernyataan tesis. Cukup itu saja. Untuk fullnya belum. Tunggu instruksi saya selanjutnya ya. Kita belajar menulis. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih Ananda sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ketika mengajar ya. Sinyalnya di sini juga belum stabil. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Insya Allah kita jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.